Pantesan Persib makin jaya. Ternyata Pak Aditya penyebabnya. Wow, kata itu kita sematkan untuk suksesor daripada Persib Bandung, yaitu Pak Aditya, yang sering sekali disapa dengan Pak Adit, yang mana beliau diundang di dalam podcast Sport 77 Official, dan di situ asli aku nontonnya nggak berkedip ya. Asik kali, betul-betul saking terbawa gitu, seakan-akan ini memang menjadi kuliah umum gitu ya. Jadi kita merasa mendapatkan pencerahan, serasa mendapatkan ilmu. Kalau kata orang bilang daging semua isinya, serius. Jadi wajar aja jika video itu ditonton hingga ratusan ribu orang. Karena memang ya, aku terlepas daripada bukan fans Persib, aku aja bisa mendapatkan pelajaran penting tuh bagi klub-klub lain. Jika gimana mau sukses, itu mesti memang meniru apa yang telah dilakukan oleh Pak Adit ke Persib Bandung, guys. Serius. Kalau misalnya bisa aku ngasih saran, seluruh klub di Indonesia wajib nonton video ini. Dan wajib melihat dan memperhatikan, kalau bisa mempraktekkan apa yang dibuat Pak Adit. Serius, aku paling tertarik berbicara tentang roadmap tadi. Itu paling keren sih. Masalah roadmap yang mana dia itu shock juga ketika dia tahu Persib nggak ada roadmapnya, nggak jelas. Jadi tahun ke tahun oke, kita kayak gini, nggak ada target khusus gitu. Oke, selesai musim ngulang lagi kayak musim depan, untung-untung juara, kalau enggak gitu. Nah, kalau Pak Adit ini dia semua itu secara detail, guys. Serius, ini orang langka ini kalau kayak Pak Adit ini nih. Makanya bisa aku bilang Persib ini beruntung punya manajemen sekelas Pak Adit. Ini aku jadi iri sama Persib ini. Kok bisa ini ya punya manusia yang luar biasa semacam Pak Adit ini. Ternyata jawabannya di menit ke-12. Jadi aku perhatikan di menit ke-12 itu sebenarnya kenapa bisa Pak Adit segitu cemerlangnya di Persib, segitu totalitasnya dia di Persib, dan mengapa dia itu kayak betul-betul buat Persib itu layaknya ibunya. Kenapa? Pertama ya, dia itu passion ke bola. Nah, setiap klub pasti punya manajemen. Nggak setiap manajemen itu punya rasa cinta ke bola. Nggak punya rasa passion ke bola. Ada memang dia ngapai klub karena bisnis. Ada dia ngapai klub karena yang politik. Nah, ini Pak Adit, dia ngapai bola memang karena passion. Jadi wajar jika memang dia itu mati-matian untuk Persib. Ya kan? Yang kedua, dia itu orang Bandung. Nah, ketika kayak misalnya kita orang Medan, kita nangani PSMS Medan, pasti beda lah rasanya ketika kita menangani klub lain yang bukan daerah kita. Tapi kalau misalnya kita orang Medan, terus kita menangani klub kota Medan, yaitu PSMS, pasti beda lah ruhnya itu, girohnya atau semangatnya, spiritnya. Dan itu udah diterapkan oleh Pak Adit, yang mana dia kebetulan orang Bandung, dan dia kebetulan juga cinta sama Persib. Karena ada dia mungkin orang Bandung nggak suka Persib, tapi kayak jarang, nggak mungkin lah ya kan, impossible. Contoh nih kayak misalnya orang Medan nggak suka PSMS mungkin ada, tapi nanti dia misalnya dia sukanya klub lain gitu, atau memang dia nggak suka lah liga lokal gitu, ada juga ada. Nah, tapi di sini pihak manajemen Persib ini dia itu udah suka bola, passion dia ke bola. Dia orang Bandung dan cinta Persib. Jadi ini udah combo kali yang membuat Persib itu betul-betul ditreatment habis-habisan sama Pak Adit. Makanya Pak Adit buat Persib ini bukan kayak ladang bisnis, bukan kayak kendaraan politik, tidak. Tapi memang betul-betul ini punya semua, punya masyarakat Bandung, dan dia buat sedemikian rupa bagaimana Persib Bandung bisa berjaya raya seumur hidupnya. Nah, dan ini tertera di dalam podcast ini. Makanya aku kerasa nggak cukup 1,5 jam itu podcastnya. Kalau bisa 3 jam lagi. Tapi asli, ini bagaimana Pak Adit menceritakan dapurnya ya, dapur Persib ke halayak umum. Ini kalau misalnya nggak diambil sama klub-klub lain, metode atau mungkin bisa kita bilang trik-trik yang diucapkan Pak Adit, wah ini sangat keterlaluan, serius. Ini kalau bisa ini video berbayar lagi nih, karena ilmunya mahal ini, serius. Bagaimana mengelola tim, bagaimana mengelola klub, bagaimana membangun komunikasi, baik dengan itu pelatih, ke pemain, ke manajemen, ke atasan,
dan juga hingga ke supporter juga diceritakan secara detail oleh Pak Adit. Ini betul-betul ilmu yang sangat bermanfaat. Makanya sangat disayangkan ini gratis ini. Sebenarnya ini cocok pencerahan nonton, pihak-pihak klub itu nonton di situ tentang video ini, serius. Kalau misalnya diterapkan sama klub-klub lain, kita bayangkan ada 18 tim profesional. Ya walaupun sebenarnya kayak Bali United itu udah profesional, udah oke. Bahkan kita lihat juga training center udah paling cantik gitu ya kan. Nah tapi yang kita bingung ini Bayangkara nih. Bayangkara baru pindah ya ke Lampung, tapi oke kali udah langsung ya kan. Dari mana duitnya? Bingung ya. Oke, kok situ pula kita bahas tentang Persib dan juga Pak Adit. Dan nah, di sini aku lumayan shock ya nengok latar belakang atau background daripada Pak Adit Putra Herawan ini sebelum dia menjadi apa bisa kita bilang ya, yang menangani Persib ini, guys. Jadi ternyata dia dadakan ya. Memang nggak dadakan kali langsung ditunjuk, tapi interim lah. Kemudian betul-betul dia ketika dikasih suatu amanat atau jabatan atau kerjaan, dia itu selalu totalitas, sehingga mungkin orang percaya nih kepada Pak Adit. Aku juga agak shock ngelihatnya kan, mak dia tuh udah diangkat pas lagi Persib udah juara, berarti kan ada tekanan mental, wajib juara itu kan, atau lebih baik, dan betul aja dia bisa juara. Nah, yang aku agak shock tadi dengar ceritanya, dia tuh ketika baru 2 bulan yang menangani Persib langsung ada kasus kan kemarin itu kan, yang di ACL 2 nggak salah itu, yang di Port itu ya, atau waktu derby gitu ya, pokoknya itu ada lah yang steward yang mukul itu, kasus pemukulan itu. Nah di situ aku respectnya ke Pak Adit, dia itu bukan mencari kambing hitam, tapi dia melihat ada yang miss di situ. Jadi dia lihat bagaimana hubungan supporter dengan pihak manajemen itu tidak baik. Nah jadi semenjak itulah hubungan manajemen dan Persib itu sangat terlihat harmonis. Karena memang Pak Adit dia menurunkan egonya, menurunkan pangkat apanya, martabat dan sebagainya. Yang penting bagaimana caranya dia itu bisa membuat apa ya kita bilangnya, bisa bersinergi, baik bersatu ya, baik itu klub maupun pihak supporter. Karena selama ini yang terjadi di lapangan, supporter itu selalu menjadi oposisi untuk pihak manajemen kan gitu. Walaupun sebenarnya Pak Adit tetap menyatakan ini kita bukan saya di depan kalian di belakang, tapi kita semua jalan berbarengan ya. Walaupun sebenarnya nggak semua bisa diterima juga, tapi setidaknya kita cari jalan tengahnya. Nah ini yang jarang dimiliki oleh klub-klub di Liga Indonesia, guys. Punya jiwa kepemimpinan yang sangat luar biasa dan menghilangkan rasa egonya dan mau berkomunikasi secara baik dengan supporter. Memang ini keputusan berat, nggak mudah, tapi betul-betul bagaimana Pak Adit cerita struggle-nya dia itu bisa menjadi inspirasi bagi klub-klub lain, guys. Nah jadi nggak salah nanti jika Persib ini bakal jaya terus, guys. Selagi masih ada Pak Adit dan dia masih belum melenceng dan masih tetap dengan porosnya yang seperti dia katakan, bukan tidak mungkin Persib akan selalu menjadi tim yang menakutkan dan konsisten, dan bisa jadi Persib akan juara setiap musimnya. Karena memang jelas secara detail bagaimana Pak Adit menceritakan tentang mengelola Persib ini, guys. Ya, bagaimana dia, aku yang paling menarik itu waktu dia pengalaman di ACL, waktu pergi ke Cina, yang mana dia masih belum tahu apa-apa, dikasih makanan yang tidak ideal, yang harusnya banyak protein tapi lain yang dikasih, terakhir mencak-mencak. Nah semenjak itu Pak Adit belajar banyak dan dia langsung turun tangan masalah hotel, masalah makanan di hotel wajib sediakan ini dan itu, dan juga masalah kamar hotelnya wajib empuk kayak gini biar pemain nyaman. Dan juga walaupun biayanya banyak atau lebih mahal, tapi Pak Adit nggak terganggu, nggak tergubur. Udah mainkan, nggak inilah dia, pokoknya nggak pelit dah kalau masalah itu, kata dia. Yang penting pemain itu nyaman, pemain bisa memberikan kualitas baik, guys. Padahal mahal, masalah harga gitu kan, tapi Pak Adit nggak peduli. Yang penting bagaimana caranya pemain itu bisa oke nanti main di lapangan. Dan betul aja semenjak itu kata Pak Adit ya, walaupun tidak skornya mungkin masih kalah atau mungkin belum memuaskan, tapi setidaknya dari hasil permainan mereka jauh lebih baik ketimbang sebelumnya tidak diperhatikan dari yang sekecil-kecil atau sedetail-detailnya perihal hotel, makanan dan sebagainya.
Wah ini gila kan, sampai segitunya loh di Pak Adit nih. Aduh. Dan aku yang salut itu dia mau turun ke bawah gitu. Ke bawah itu apa? Dia tahu dia apa yang dibutuhkan Persib. Karena kan selama ini kan ya udah suka-suka manajemen aja gitu, tanpa tahu apa sebenarnya kebutuhan daripada Bobotoh. Apa sebenarnya butuhnya Bobotoh? Gimana sih? Karena mereka yang merasakan, bukan yang di atas merasakan. Makanya semenjak itu Pak Adit tahu apa yang mereka butuhkan dan Pak Adit coba untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan terbukti Persib sekarang betul-betul sehat guys. Sehat walafiat, baik di luar maupun di dalam. Gila. Dan aku yang salutnya ini, Pak Adit ini, dia itu kalau nggak tahu, dia nggak tahu. Dia mau belajar guys. Bagaimana dia jumpai Coach Bojan, aku kayak gini, Coach Bojan gimana, dan dia mau berkomunikasi, dia nggak malu bertanya, nggak malu kalau misalnya dia bilang aku nggak tahu. Dan terakhir Coach Bojan juga sangat welcome, mengajari dan sebagainya, dan situ Pak Adit betul-betul belajar banyak. Itu baru setahun ya, dia di Persib sebagai posisi yang baru ini, walaupun sebelumnya dia udah di Persib kan. Tapi kalau kebayang ini Pak Adit menjabat berpuluh-puluh tahun, bukan tidak mungkin ya, Persib akan menambah gelar juaranya hingga puluhan kali. Bisa-bisa Persib akan kayak MU, punya juara Liga Inggris terbanyak, dan kayak Persija 11 kali, dan juga kayak apa lagi ya, Celtic dan Real Madrid di klubnya, di liganya. Gile. Dan yang paling aku tadi cukup tercengang ya, bagaimana Pak Adit menjelaskan masalah komersial jersey itu ya guys, yang mana masalah sponsor, merchandise, baru juga pokoknya pemasukan Persib. Dia tuh berbicara tentang kebanyakan klub-klub itu hanya menjual tanpa tahu marketnya gimana gitu kan. Jadi bagaimana Pak Adit menceritakan, kita fokus dulu ke klub ya kan, meningkatkan kualitas, dan juga kita fokus untuk mencari gimana apa yang dibutuhkan oleh Bobotoh, gimana sih yang mereka pengen, pangsa pasarnya yang kayak mana modelnya. Dan kalau misalnya klub itu berprestasi, maka secara garis seluruh, maka secara bisa kita bilang ya, secara nggak langsung Persib akan makin laris loh, dari segi merchandise-nya dan dari segi sponsornya. Nah makanya pola pikir daripada Pak Adit ini luar biasa. Dia tuh cerdik kali, serius. Dia perbaiki dulu kualitas klubnya, maka nanti yang lain akan segera menyusul. Memang betul-betul orang yang visioner dan out of the box guys. Dan yang paling lagi aku shock lagi tadi itu masalah dia fokus juga ke tim akademi guys. Jadi mungkin kalau kita lihat ya, klub-klub Liga Indonesia sekarang ini ya fokusnya memang ya di klub tim utamanya aja, tim seniornya aja. Paling kalau ada pun tim pro akademinya itu ya jasoso lah, biasa-biasa aja lah mungkin perhatiannya. Tapi kalau melihat penuturan Pak Adit tadi di podcast, bagaimana dia mengirim tim akademi Persib ikut kompetisi, dan dia juga berharap bakal lahir bintang-bintang baru dari akademi, ini semakin membuat Persib ini istimewa guys. Serius, ini seperti klub yang betul-betul ada di luar negeri. Bagaimana tim junior bakal dipromosikan ke tim senior dan bakal dipakai. Contohnya itu kayak Beckham kan. Jadi memang ini betul-betul klub profesional yang memang harus guys ditiru sama klub-klub lain. Karena banyak klub lain punya tim akademi, tapi mungkin ya cuma jalan di tempat gitu-gitu aja. Beda sama Persib guys. Bahkan kemarin baru sempat juara itu kan tim akademi Persib. Baru juga yang terakhir ya mungkin bisa aku bahas di sini, bagaimana Pak Adit juga menceritakan tentang melepas beberapa pemain intinya DDS. Nah ternyata itu bagian daripada roadmap-nya. Di sini Pak Adit melakukan kayak gini, melepas DDS, Ciro dan sebagainya, bukan karena nggak sayang, tapi karena dia sayanglah sama Persib, makanya mereka lepas itu. Karena jangan sampai telat, jangan sampai terlambat dalam proses regenerasi. Karena banyak sekali klub-klub di luar sana ataupun di liga sini, bahkan klub Persib itu sendiri setelah juara telat regenerasi, terakhir puasa gelar yang cukup lama. Nah hal yang demikian inilah yang tidak mau dialami Pak Adit, dan itu dia terangkan langsung di podcast tersebut, dan itu betul-betul asli sih. Itu pasti keputusan berat, tapi ya memang harus diambil kata Pak Adit. Memang keren sih.
bagaimana dia itu berkomunikasi dengan pelatih, dengan pemain, dan juga kepada pihak supporter, pihak manajemen. Super komplit. Jadi wajar aja jika semua elemen ini sudah bersinergi, punya satu visi dan misi, maka bukan hal tidak mungkin Persib akan tetap mengulangi prestasi. Komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang Persib yang semakin jaya? Ternyata Pak Aditya penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.